Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun melihat tulisan yang ditinggalkan oleh ayahnya, dan Tan Yun menangis tersedak-sedak. Pada saat ini, Tan Yun merasakan arti sebenarnya dari cinta ayah seperti gunung. Dia tahu bahwa ayahnya tidak akan pernah mati, tetapi dia memilih untuk berkorban untuk menyelamatkan dirinya dan Yuyan. Pada saat ini, Tan Yun menangis. Tan Yun menangis seperti anak kecil. Dia menangis patah hati. Rasa sakit terbesar bagi seseorang adalah tidak mengetahui siapa dia atau dari mana dia berasal, dan Tan Yun adalah orang seperti itu sebelumnya. Pada saat ini, Tan Yun yang akhirnya mengetahui latar belakangnya, sangat menderita karena kehilangan ayahnya. Berisi kesedihan di hatinya, Tan Yun berlutut di kehampaan, menyaksikan batu giok itu tergelincir sambil menangis. Tan Yun melanjutkan, dan melihat tulisan itu kembali. Sayang, jika suatu hari, setelah kamu mengetahui kebenarannya, kamu harus ingat untuk memperlakukan Yuyan dengan baik dan menemukan Yuyan untuk membantunya bangkit. Dia kehilangan orang tuanya untuk menikahimu yang sudah meninggal, dia sangat mencintaimu lebih dari mencintai dirinya sendiri. Juga, Anda harus berlatih keras, sebagai seorang ayah, aku selalu merasa bahwa Changsu tidak mati. Ketika kultivasi Anda melampaui dewa leluhur, Anda dapat membuka batu nisan tanpa kata di peti mati, dan tanpa kata-kata batu nisan dapat merasakan Changsu dan leluhur. Kemudian, temukan binatang buas ini dan bunuh dia, untukmu, untuk Yuyan, dan untuk membalas dendam ayah. Dan di batu nisan tanpa kata ini, tercatat bahwa tubuh ilahi Hongmeng, pembantaian Hongmeng formasi pedang, dewa pembantaian Hongmeng misteri utama seni pedang. Sebagai seorang ayah, saya belum memahaminya sepanjang hidup saya. Sebagai seorang ayah, saya harap Anda akan memenuhi keinginan terakhir Anda sebagai seorang ayah dan memahami tiga utama. Saat itu, kamu akan menjadi tak terkalahkan oleh semua pahlawan. Aku bisa memberikannya kepadamu. Armor ini adalah artefak tertinggi dari kelas tertinggi, kamu dapat menggunakannya setelah kamu mengakui darahmu. Dengan baju besi ini, kamu dapat menahan serangan lawan, dan itu juga merupakan sarana hidupmu. Anakku, ingat kata-kata ayah, dan perlakukan Yuyan dengan baik. Kamu harus membalas dendam, tertanda, cintai ayahmu, leluhur kuno. Tan Yun tersedak dan berkata, ayah, jangan khawatir, anak ini akan melakukannya. Anak itu bersumpah bahwa aku akan membalas dendam untuk Yuyan, untukku, dan untuk ayah, ucap Tan Yun. Setelah menangis, Tan Yun melihat ke bawah, ke mayat ayahnya di peti mati. Tan Yun berkata sambil menangis, ayah, anak ini belum bisa mengambil peti leluhurmu. Setelah anak membalas dendam, anak ini akan menguburmu, ucap Tan Yun. Setelah mengatakan ini, Tan Yun bangkit dan menggigit ujung jarinya, segera, setetes darah keluar dari ujung jari dan menetes ke baju perang di peti mati leluhur. Ketika darah merembes ke dalam baju besi, perasaan hubungan darah datang ke hati Tan Yun dari baju besi. Tan Yun melihat armor itu dan berkata, mulai sekarang, aku bisa menyebutnya sebagai Eternal God Armor, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun memasukkan Eternal God Armor dan batu nisan tanpa kata ke dalam God Ring. Tan Yun, Titan raksasa akan memasuki makam para dewa kuno. Pada saat ini, suara Ouyang Qian-Qian terdengar di benak Tan Yun. Iya, transmisi suara Tan Yun berkata, Qian-Qian, kamu bisa masuk, ucap Tan Yun. Setelah transmisi suara Tan Yun, Ouyang Qian-Qian terbang di depan Tan Yun tak lama kemudian. Tan Yun, ada apa dengan matamu? Apakah kamu pernah menangis? Ouyang Qian-Qian berkata dengan mata khawatir. Apa yang terjadi? Apakah karena Suster Yuyan tidak bisa diselamatkan? Ucap Ouyang Qian-Qian. Yuyan ada di benua Hongmeng, di hatiku, ucap transmisi suara Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun memberitahu Ouyang Qian-Qian tentang semua yang ada di slip batu giok. Setelah mendengar ini, Ouyang Qian-Qian berlutut menghadap peti mati leluhur, dan berkata dengan tulus, Ouyang Qian-Qian, calon menantu, temui ayah, ucap Ouyang Qian-Qian. Setelah mengatakan ini, Ouyang Qian-Qian bersujud. Setelah Tan Yun membantu Ouyang Qian-Qian, dia meletakkan tutup peti mati di peti mati leluhur. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan mengerutkan kening,
ayah berkata bahwa Yuyan membunuh sepasang putra dan putri dari Changsu. Putra dari Changsu adalah Xuan Feng, dan putrinya adalah Xuan Qi, dan Chaos Supreme juga disebut Xuan Qi. Apakah itu orang yang sama, ucap Tan Yun. Selain itu, Tan Yun tahu bahwa di atas Raja para Dewa adalah alam abadi yang disebut alam abadi itu adalah dewa. Di atas alam abadi adalah alam manusia dan segala sesuatu, yang disebut para dewa. Ranah hukuman dan hukuman disebut dewa kuno. Alam Qian Kun Hong Meng adalah yang tertinggi. Dan asal mula jalan ilahi adalah dewa leluhur. Di atas dewa leluhur adalah penguasa surga. Di atas penguasa surga adalah penguasa alam semesta. Baru sekarang Tan Yun tahu bahwa ketika dia adalah makhluk tertinggi Hong Meng di masa lalu, dia tidak sekuat ayahnya, dewa leluhur abadi. Tepat ketika Tan Yun memikirkannya, puluhan ribu raksasa Titan yang terbang di atas ribuan kaki terbang ke langit di istana pemakaman para dewa. Dipimpin oleh Kaisar Suci tingkat 9. Di belakang Kaisar Suci tingkat 9, diikuti oleh 3 Raja Suci tingkat 9 dan 7 Raja Suci tingkat 8. Pada akhirnya, ada puluhan ribu tentara Titan raksasa di alam para dewa. Kaisar Suci tingkat 9 yang dipimpin oleh para dewa terbang sebelum dan sesudah Tan Yun, membungkuk dan menatap Tan Yun, mengepalkan tinjunya dan berkata, Baer Tianlong telah melihat Jing Gongzi, ucap Baer Tianlong. Tan Yun memandang Baer Tianlong, mengerutkan kening, dan bertanya, apa hubunganmu dengan Raja Dewa Titan, ucap Tan Yun. Baer Tianlong dengan hormat berkata, Raja Dewa Titan adalah saudara tertua. Kemudian, Baer Tianlong berkata lagi, Tuan Muda Jing, yakinlah, saya tidak akan membunuh keponakanku Balsaksuan karenamu. Tapi aku masih menyimpan dendam padamu. Tuan Tianzun telah menjelaskan bahwa jika dia memusuhimu, dia akan membunuh seluruh keluarga. Selain itu, bahkan jika Tuan Tianzun tidak menjelaskannya, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk bagi Tuan Muda Jing, karena aku dan saudara laki-lakiku, Raja Dewa Titan, telah lama memutuskan persaudaraan, ucap Baer Tianlong. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan berkata, itu bagus, ucap Tan Yun. Tiba-tiba, Tan Yun sepertinya telah menemukan sesuatu, dan seringai terbentuk di sudut mulutnya, melihat raksasa Titan dari Raja Suci peringkat 9 di belakang Baer Tianlong, dia tertawa, cektes, kenalan lama, tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Titan raksasa yang ditatap oleh Tan Yun, menelan ludah, gemetar ketakutan, plok. Dengan keras, dia berlutut di depan Tan Yun, bersujud seperti pukulan keras, dan berkata dengan tulus dan ketakutan. Tuan Muda Jing, maafkan aku benar-benar minta maaf, aku menyinggungmu ketika aku masih muda, dan itu buta. Bawaham tahu kesalahannya, tolong maafkan aku, ucap Titan itu. Melihat adegan ini, Baal Tianlong mengerutkan kening dan berteriak pada raksasa Titan Raja Suci tingkat 9, Dalbas, katakan, apa yang terjadi, ucap Baal Tianlong. Tan Yun memandang Dalbas dan mencibir. Dalbas ini adalah orang yang merampok Tan Yun ketika Tan Yun dan Jinglu memasuki Qingyang Divine Lake dan pergi ke dewa-dewa kuno untuk berburu harta karun. Saat itu, Dalbas membawa dengan 7 tentara Titan, mereka merampok Tan Yun dari semua sumber daya budidaya dan semua batu giok ilahi, dan menyerang Tan Yun dan Jinglu jika mereka tidak memberikannya. Tan Yun bahkan untuk membuka susunan teleportasi dan memasuki batu giok ilahi kuno pada waktu itu tidak ada cara, namun untungnya, Tan Yun bertemu Baisu pada waktu itu. Baisu mengeluarkan 100 keping giok ilahi berkualitas tinggi, membuka susunan teleportasi, dan membawa Tan Yun dan Jinglu ke alam dewa kuno. Pada saat ini, Darbas menghadapi teguran Baal Tianlong membuat tubuhnya gemetar ketakutan dan gemetar, melapor kepada Jenderal Besar, bawahan merampok Jing dan Jing Gongzi dalam formasi teleportasi di dasar Danau Qingyang Shenhu ribuan tahun yang lalu, ucap Dalbas. Sialan, Baal Tianlong berteriak dengan marah, peraturan militer Jenderal Besar ini adalah perampokan tidak diperbolehkan, dan mereka yang melanggar perintah akan dihukum berat. Kamu sangat berani, kamu berani melakukan kejahatan melawan angin, dan kamu bahkan menggertak Tuan Muda Jing, ucap Baal Tianlong. Mendengar ini, Darbas bersujud, tolong, Yem selamatkan hidupku, ucap Darbas. Baal Tianlong menutup telinga, melihat kembali ke puluhan ribu tentara ilahi, dan berkata dengan wajah muram, siapa lagi yang merampok Tuan Jing pada waktu itu,
berdirilah untukku, ucap Bal Tianlong. Begitu suara itu jatuh, 7 jenderal besar berdiri, menggoyangkan tubuh mereka, dan berlutut menghadap Tan Yun dan Ba Tianlong, memohon belas kasihan. Pada saat ini, Bal Tianlong kembali menatap Tan Yun, membungkuk dan berkata, Tuan Jing, 8 orang akan diserahkan kepada Anda, selama Anda mengucapkan sepatah kata pun, mereka akan dibunuh, ucap Bal Tianlong. Setelah mendengarkan ini, 8 orang terus bersujud ketakutan, memohon belas kasihan Tan Yun. Tan Yun mengerutkan kening, dan setelah berpikir sebentar, dia berkata, sejujurnya, saya benar-benar ingin membunuh 8 dari Anda saat itu. Namun, sudah lama sekali, dan pada saat itu, Anda hanya perampokan dan tidak ingin membunuhku, dan tidak memiliki pikiran jahat pada Jinglu. Kalau begitu aku akan menyelamatkan hidupmu hari ini, tetapi kamu harus bersumpah bahwa kamu tidak akan merampok orang lain di masa depan. Akhirnya, berlututlah di sini untuk 3 hari 3 malam, dan tampar wajahmu sendiri, lalu lupakan, ucap Tan Yun. Mendengar ini, ke-8 orang itu bersyukur, dan setelah bersumpah atas permintaan Tan Yun, mereka tidak akan menamparkan milik orang lain, dan menamparkan mereka terus-menerus. Tan Yunang memandang Bal Tianlong, mengepalkan tinjunya dan berkata, karena kamu di sini, maka aku akan pergi, ucap Tan Yun. Bal Tianlong membungkuk dan berkata, Tuan Muda Jing, berjalan perlahan, kamu bisa meninggalkan kita di sini, ucap Bal Tianlong. Iya, Tan Yun mengangguk, dia membawa Ouyang Qianqian ke udara dan terbang menuju bagian luar makam para dewa kuno. Dengan hormat, mengantar Tuan Muda Jing, ucap Bal Tianlong. Bal Tianlong memimpin puluhan ribu prajurit ilahi, berteriak keras, dan menyaksikan Tan Yun pergi. Dalam hati mereka, Tan Yun adalah murid Lingxia Tianzun, dan mereka tidak berani tidak sopan. Tan Yun dan Ouyang Qianqian, setelah terbang keluar dari makam para dewa kuno seperti anak laki-laki emas dan gadis giok, di mata hormat semua prajurit dan jenderal abadi, mereka mengorbankan Shenzhou yang dihormati manusia tertinggi dan berlayar ke laut awan dan menghilang. Di lautan awan yang luas, di Shenzhou, ketika Ouyang Qianqian melihat bahwa mata Tan Yun sedikit basah, dia tahu bahwa Tan Yun sedih atas kematian ayahnya. Ouyang Qianqian berkata dengan lembut, jangan sedih, jika paman masih hidup, dia tidak ingin melihatmu sedih, ucap Ouyang Qianqian. Tan Yun mengangguk dan tersenyum sedikit, aku baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir, ayo pergi, aku akan menemanimu ke kota abadi Tongtian, ucap Tan Yun. Waktu berlalu, 1 tahun 3 bulan kemudian, Tan Yun mengendarai Shenzhou, membawa Ouyang Qianqian dan mendarat di luar kota abadi Tongtian. Pada saat ini, seorang jenderal abadi yang menjaga gerbang kota abadi Tongtian menggosok matanya dengan keras. Setelah memastikan bahwa dia tidak melihat mata yang menyilaukan itu, dia memandang Ouyang Qianqian dan berkata dengan penuh semangat, Nona, apakah itu benar-benar kamu, ucap jenderal abadi. Ini aku, ucap Ouyang Qianqian menyapu Shenzhou dan mendarat di depan jenderal abadi. Hebat, Nona, kamu tidak mati, jenderal abadi sangat bersemangat. Nona, apakah penguasa kota baik-baik saja sekarang, ucap jenderal abadi. Iya, itu bagus, Ouyang Qianqian berkata sambil tersenyum, ayahku dan aku telah menjadi dewa, dan sekarang ayahku ada di alam dewa Hongmeng, ucap Ouyang Qianqian. Mendengar ini, para jenderal abadi dan tentara abadi terkejut. Ribuan tahun yang lalu, mereka berpikir bahwa tuan kota dan wanita muda itu tidak dapat diprediksi, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa sekarang wanita muda dan tuan kota telah menjadi dewa. Setelah itu, Ouyang Qianqian terbang ke Tongtian Xiancheng berdampingan dengan Tan Yun, dan langsung menuju paviliun artefak Fangxi Peerless. Tan Yun tidak asing dengan paviliun artefak Peerless. Paviliun ini dulunya adalah toko langsung di bawah mansion tuan kota. Di paviliun inilah Tan Yun membeli pedang abadi yang disempurnakan oleh Ouyang Qianqian. Setelah Ouyang Qianqian memasuki paviliun artefak Peerless, dia melihat seorang lelaki tua menyipitkan matanya, berbaring di kursi goyang. Orang ini adalah Zhang Sanfeng. Paman Zhang, tiba-tiba, sebuah suara yang familiar terdengar di telinga Zhang Sanfeng. Setelah dia membuka matanya, ketika dia melihat Ouyang Qianqian, ada kegembiraan di matanya yang keruh. Nona. Nona, ini benar-benar kamu, benarkah, ucap Zhang Sanfeng. Tubuh tua Zhang Sanfeng yang bersemangat bergetar dan berdiri. Iya,
Ini aku hihi, ucap Ouyang Qianqian tersenyum senang. Setelah itu, dia memberitahu Zhang Sanfeng apa yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Setelah Zhang Sanfeng mendengar bahwa Ouyang Duantian dan Ouyang Qianqian telah menjadi dewa, ekspresi terkejut muncul di matanya yang mendung. Setelah itu, Zhang Sanfeng menemani Ouyang Qianqian dan Tan Yun kembali ke istana Tuan Kota. Berita tentang kembalinya Ouyang Qianqian membuat semua orang di istana Tuan Kota sangat senang, dan pengurus rumah tangga tua itu sibuk menyiapkan makan malam. Malam tiba, di perjamuan mewah, Ouyang Qianqian mengumumkan cintanya, dan semua orang dengan antusias memanggang Tan Yun, dan jika dia tidak mabuk, dia tidak akan kembali. Perjamuan berlangsung selama lebih dari 2 jam dan tidak berakhir sampai tengah malam. Selama makan malam, Ouyang Qianqian juga minum banyak anggur. Setelah makan malam, Tan Yun kembali ke kamar kerja dengan Ouyang Qianqian yang menawan. Setelah menutup pintu, Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan memasang penghalang kedap suara. Ouyang Qianqian tersenyum seperti bunga, dan penampilannya yang pemalu setelah minum, mengungkapkan sedikit pesona yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tan Yun, mengapa kamu memasang penghalang kedap suara, ucap Ouyang Qianqian. Tan Yun tersenyum jahat dan melangkah maju untuk memeluk Ouyang Qianqian, melingkarkan pinggangnya, menundukkan kepalanya di samping telinganya, dan meniup ringan, karena nanti, aku khawatir suaramu terlalu keras dan orang-orang akan mendengarmu, ucap Tan Yun. Ouyang Qianqian melebarkan matanya yang indah, wajah yang dapat dipatahkan sangat merah sehingga seolah-olah meneteskan darah, kau nekrotik. Ketika Anda mati, orang tidak menjanjikan Anda dan membiarkan Anda menggertak mereka, ucap Ouyang Qianqian. Tan Yun tersenyum, dan tiba-tiba memeluk pinggang Ouyang Qianqian, mencium aroma keperawanan yang merasuki tubuh Ouyang Qianqian. Mulut Tan Yun membentuk busur. Qianqian, jangan lupa, sebelumnya kamu berjanji padaku, ucap Tan Yun. Mata Ouyang Qianqian mengelak. Apa yang aku janjikan padamu, ucap Ouyang Qianqian. Kamu mengatakan itu setelah aku menemanimu pulang, biarkan aku melakukan apapun yang aku inginkan denganmu, ucap Tan Yun memandang Ouyang Qianqian yang memiliki sosok cantik di lengannya, menelan ludahnya, perutnya panas, dan melemparkan Ouyang Qianqian ke sofa. Kemudian, dalam tangisan lembut Ouyang Qianqian, Tan Yun melepaskan ikatan pinggangnya. Malam memudar, dan fajar datang. Di sofa, Ouyang Qianqian meringkuk di lengan Tan Yun dan berkata dengan lembut, sudah waktunya untuk bangun, ucap Ouyang Qianqian. Bangun untuk apa, ucap Tan Yun. Sementara Tan Yun berbicara, dia berbalik dan menekan Ouyang Qianqian di bawahnya. Mata indah Ouyang Qianqian menunjukkan ekspresi panik yang menggoda, dan berkata dengan genit, kamu mau lagi, ucap Ouyang Qianqian. Dalam 7 hari berikutnya, Ouyang Qianqian hampir tidak pernah tinggal di tempat tidur, dan dipelihara oleh Tan Yun siang dan malam. Pada hari ke-8, Tan Yun membawa Ouyang Qianqian yang adalah seekor burung kecil, dan melangkah keluar dari paviliun, mengucapkan selamat tinggal kepada pengurus rumah tangga tua di mansion, dan pergi. Tan Yun mengendarai Shenzhou, membawa Ouyang Qianqian keluar dari kota abadi Tongtian dan menuju ke rumah abadi Jiutian. Setelah tiba di luar rumah abadi Jiutian, Tan Yun mengeluarkan token, membuka pintu alam Dewa Hongmeng, dan kembali ke balai waktu dan ruang kota Dewa Hongmeng. Di belakang istana ruang waktu, Tan Yun membawa Ouyang Qianqian ke Hongmeng Senfu di puncak gunung suci Hongmeng, dan bertemu dengan Lingxia Tianzun. Bagaimanapun, Tan Yun sekarang adalah murid Lingxia Tianzun. Dia kembali dari alam abadi 9 surga Hongmeng ke alam Dewa Hongmeng. Tentu saja, dia ingin mengunjungi gurunya. Lingxia Tianzun memandang Tan Yun dan bertanya, Yuner, apakah Fang Bufei masih di alam abadi 9 surga, ucap Lingxia Tianzun. Tidak, Tan Yun berkata, Guru, setelah murid mengirim peti mati kristal berwarna darah ke makam para dewa kuno, dia akan Fang pergi, ucap Tan Yun. Oh, Lingxia Tianzun mengangguk dan berkata, kalau begitu mungkin dia ada di suatu tempat dan mundur, ucap Lingxia Tianzun. Setelah itu, Tan Yun dan Lingxia Tianzun mengucapkan selamat tinggal. Tan Yun membawa Ouyang Qianqian dan meninggalkan kota Dewa Hongmeng. Butuh 2 tahun untuk tiba di Baicheng Divine City dan menemukan Direktur City Lord's Mansion, yaitu Bai Sun. Alasan mencari Bai Sun adalah karena ketika Tan Yun meninggalkan kota militer Qingtian, Dewa Raja Baicheng mengkhawatirkan keselamatan Tan Yun,
jadi dia meminta Tan Yun untuk menemukan Bai Sun dan membiarkannya mengantarnya kembali ke kota militer Qingtian. Bai Sun adalah Raja Dewa kelas 4. Setelah Tan Yun menyatakan niatnya, Bai Sun segera mengawal mereka berdua dan kembali ke kota ilahi Hongmeng sepanjang jalan. Kemudian, di aula ruang waktu kota Dewa Hongmeng, terowongan ruang waktu yang mengarah ke kota militer tertinggi, benteng perbatasan alam Dewa Hongmeng, dibuka. Di terowongan ruang waktu, setelah bepergian selama 9 bulan, ia tiba di aula ruang waktu kota militer tertinggi. Saya telah melihat Tuan Jing, seorang jenderal ilahi yang menjaga kuil ruang dan waktu membungkuk kepada Tan Yun. Tan Yun terlalu malas untuk memperhatikan pihak lain, jadi dia mengorbankan Senzu, mengusir Bai Sun dan Ouyang Qianqian dari kota militer tertinggi, dan menuju ke kota militer Qingtian yang jauh dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, Jenderal Dewa yang telah melihat Tan Yun buru-buru datang ke rumah Tuan Kota Tentara Tertinggi, berlutut di depan Raja Dewa Tertinggi, dan berkata dengan hormat, melapor kepada Komandan Agung, Jing Yun baru saja keluar dari Istana Ruang Waktu, ucap Jenderal Dewa itu. Jenderal Dewa ini tidak lain adalah saudara kedua Feng Chu, yaitu Feng Han. Ketika Raja Dewa Tertinggi mengirim Feng Chu untuk memburu Tan Yun, Feng Chu memberitahu Feng Han tentang hal itu. Apa katamu, Jing Yun belum mati, ucap Raja Dewa Tertinggi. Tubuh tua Raja Dewa Tertinggi terkejut. Feng Han berkata dengan jujur, ya Komandan Besar, Jing Yun memang tidak mati. Dan juga, tampaknya dia dikawal oleh Bai Cheng Sencheng, kepala manajer rumah utama kota, Bai Sun, ucap Feng Han. Sambil berbicara, Feng Han cukup khawatir tentang keselamatan kakak laki-lakinya Feng Chu. Melihat Tan Yun kembali hidup-hidup, dia samar-samar gelisah, dan firasat buruk muncul, khawatir kakak laki-lakinya akan terbunuh jika dia gagal membunuh Tan Yun. Oke, aku mengerti, kamu mundur, ucap Raja Dewa Tertinggi. Setelah Raja Dewa Tertinggi melambaikan tangannya untuk membiarkan Feng Han mundur, ekspresinya menjadi sangat serius. Dalam hatinya, dia tidak peduli tentang hidup dan mati bawahannya Feng Chu, yang dia khawatirkan adalah dia takut Feng Chu akan mengungkapkan identitasnya. Memikirkan hal ini, Raja Dewa Tertinggi menghibur dirinya sendiri, Feng Chu pergi untuk memburu Jing Yun 760 tahun yang lalu dan belum kembali, saya khawatir itu lebih beruntung. Jika Jing Yun benar-benar membunuh Feng Chu, dia akan mempelajari dalang di balik layar. Bahkan jika itu adalah Raja Dewa, maka dia harus memberitahu Tuan Tianzun tentang hal itu, dan membiarkan Tuan Tianzun memutuskan baginya untuk menemukan Raja Dewa untuk menyelesaikan masalah itu. Jing Yun telah kembali ke perbatasan, Tuan Tianzun belum mengirim siapapun untuk mencari dewa ini, dan meminta kesalahannya, jadi, pasti Feng Chu tidak mengkhianati Raja Dewa ini sebelum kematiannya, ucap Raja Dewa Tertinggi. Setelah berkata pada dirinya sendiri, Raja Dewa Tertinggi menghela nafas lega, dan segera, matanya melebar. Bagaimana kehidupan Jing Yun ini bisa begitu hebat, dia telah menyinggung begitu banyak orang, dan dia masih hidup dan sehat. Tidak, Raja Dewa ini akan menemukan cara untuk membunuhnya, ucap Raja Dewa Tertinggi. Setengah tahun kemudian, Tan Yun mengendarai Senzu dan tiba di kota militer Qingtian bersama Ouyang Qianqian dan Bai Sun. Saya telah melihat Tuan Jing, ucap para tentara. Para dewa dan tentara yang menjaga gerbang kota membungkuk dan memberi hormat kepada Tan Yun. Jangan terlalu sopan, ucap Tan Yun menjawab sambil tersenyum, lalu mengendarai Senzu ke gerbang kota, dan terbang menuju rumah pemilik kota di atas Qingtian Senfeng. Setelah tiba di istana Tuan Kota, Tan Yun melaporkan keselamatan kepada Raja Dewa Bai Cheng, dan setelah berterima kasih kepada Bai Sun atas pengawalannya, dia membuka gerbang para dewa elit di atas Qingtian Senfeng dan terbang ke para dewa elit. Tidak lama kemudian, Tan Yun kembali ke Jing Mansion di hutan kuno. Setelah Tan Yun melangkah ke gerbang mansion, dia melihat menara ruang waktu urutan ke-12 yang berdiri di tengah mansion, dan matanya menunjukkan kerinduan yang dalam. Boom! Pada saat ini, pintu menara terbuka, dan bayangan emas terbang keluar dari menara, berubah menjadi Sen Subing dalam gaun emas di depan Tan Yun. Suamiku, aku sangat merindukanmu, ucap Subing. Begitu suara indah Sen Subing jatuh, dia berdiri berjinjit dan mencium Tan Yun. Tan Yun memeluk Sen Subing dengan erat dalam pelukannya, dan menciumnya dengan penuh kasih sayang dan mendominasi sampai dia tercekik. Ketika Tan Yun melepaskan Sen Subing,
semua orang yang telah mundur di kuil ruang dan waktu semuanya muncul di halaman. Binatang buas masih mundur di menara Dewa Ruang dan Waktu. Ayah, aku baru saja kembali dari kota abadi Tongtian, ucap Ouyang Qian datang ke Ouyang Duantian dengan gembira dan mengobrol dengan ayahnya. Kakak ipar, lama tidak bertemu, apakah kamu merindukan seseorang? Ucap Suezian yang mengenakan gaun ungu panjang, meraih lengan Tan Yun dengan sembarangan seperti sebelumnya, dan bertanya sambil tersenyum. Kurasa, Tan Yun tersenyum dan berkata, aku merindukanmu, ucap Tan Yun. Aku tidak percaya, ucap Suezian cemberut dengan bibir ceri, tapi jantungnya berdebar kencang. Selanjutnya, setelah Tan Yun mengobrol dengan semua orang sebentar, Wuxin Sangshen, Huang Fuguchong, Ouyang Duantian, Guan Xuankong, Guan Xuankui, Tian Lao, dan Wei Kuan terus kembali ke Menara Dewa Ruang dan Waktu tertinggi urutan ke-12 untuk retret dan latihan, L. Setelah itu, Tan Yun membawa putri-putrinya dan memasuki aula di Jing Mansion. Bas, Om, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan penghalang kedap suara dipasang di getaran kekosongan. Sen Subing bertanya, bagaimana, Tan Yun, apakah Yusu telah bangkit, ucap Subing. Tan Yun berkata, dia dibangkitkan, dia sekarang adalah Kaisar Suci kelas 6, aku membiarkannya tinggal di tempat rahasia di kedalaman jurang para dewa yang ganas dan mundur, ucap Tan Yun. Sen Subing, Tuo Baiying, dan Zenji cukup senang mendengar Dongfang Yusu dibangkitkan, karena mereka bertiga mengenal Dongfang Yusu. Apakah kakak Yuyan dibawa kembali? Pada saat ini, Tang Mengyi bertanya. Dibawa kembali, Tan Yun berkata, aku menempatkannya di hati Hongmeng, tetapi jika dia ingin bangun, dia membutuhkan banyak darah dan kekuatan jiwa, ucap Tan Yun. Apakah ada cara, ucap Nangong Yukin bertanya. Ya, Tan Yun berkata, setelah beberapa saat, saya akan memasuki hati Hongmeng, dan di istana tempat Yuyan berada, saya akan mengatur pengorbanan darah dan pembentukan kelahiran kembali jiwa. Di masa depan, ketika ada pertempuran sengit skala besar dengan pasukan iblis luar angkasa, saya dapat membawa Yuyan untuk membantunya melahap kekuatan darah dan jiwa orang yang telah meninggal. Hanya dengan cara ini dia dapat dilahirkan kembali secepat mungkin, ucap Tan Yun. Mendengar kata-kata itu, gadis-gadis itu mengangguk untuk menunjukkan pemahaman mereka. Setelah itu, mata Tan Yun mengungkapkan kesedihan yang mendalam. Suami, ada apa? Ucap Tan Taisyaner melangkah maju dan bertanya sambil membantu Tan Yun mengatur jubahnya. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menatap gadis-gadis itu dan berkata, saya tahu identitas saya yang sebenarnya, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun memberi tahu semua putrinya bahwa dia adalah putra dewa leluhur kuno di alam semesta terakhir, dan bahwa ayahnya telah benar-benar mati untuk menyelamatkan dirinya dan Yuyan. Setelah para putri mendengarnya, mereka menghibur Tan Yun. Tan Yun menghela nafas, dan setelah mengesampingkan kekhawatirannya, dia memandang Fang Ziqing yang menutupi wajahnya, dan berkata, Xiao Xing, aku punya kabar baik untuk memberitahumu, ucap Tan Yun. Saudaraku, apa kabar baiknya, ucap Fang Ziqing. Mata indah Fang Ziqing penuh dengan rasa ingin tahu. Tan Yun berkata sambil tersenyum, hari ini, kamu dapat memulihkan penampilanmu, ucap Tan Yun. Begitu kata-kata ini keluar, tubuh halus Fang Ziqing Miaoman yang bertopeng tiba-tiba bergetar, dan ada kegembiraan yang tak terkendali di matanya. Benarkah saudara, ucap Fang Ziqing. Anda harus tahu bahwa identitas Fang Ziqing tidak sederhana, di masa lalu, dia bukan hanya Kaisar Abadi 9 Surga dari alam abadi 9 Surga Hongmeng, tetapi juga 4 wanita cantik dengan nama yang sama dengan Ouyang Qian, Zenji, dan Bai Lianer. Selain itu, Tan Yun dan yang lainnya juga melihat Fang Ziqing melepas cadarnya, meskipun wajahnya memiliki sedikit goresan, tetapi dia tetap menawan. Jika dia memulihkan wajahnya, Sen Subing, Tan Taisyaner, dan Nangong Yukin semuanya akan malu. Tentu saja benar, ucap Tan Yun dengan pasti. Mendengar ini, mata Fang Ziqing dipenuhi dengan air mata kegembiraan, dan dia diam-diam berkata, saudaraku, tahukah kamu, di masa lalu ketika Xiao Xing masih menjadi Kaisar Abadi 9 Surga, aku selalu sangat mencintai saudara, ucap Fang Ziqing. Fang Ziqing merenungkan ini, sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan bingung, saudaraku,
bukankah kamu mengatakan bahwa wajah Xiao Xing hanya dapat dipulihkan dengan menggunakan darah anjing perampas jiwa yang membunuh Xiao Xing? Mungkinkah saudara itu telah membunuh anjing dewa yang mengkhianati saya, ucap Fang Ziqing. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kakak tidak membunuh pesta tanpa kekalahan, tetapi menangkap binatang buas ini. Untuk membunuh, aku menyerahkan padamu sendiri, ucap Tan Yun. Mendengar berita bahwa Fang Bufei telah ditangkap hidup-hidup, Fang Ziqing memikirkan orang tuanya yang meninggal secara tragis, dan emosinya langsung hilang kendali. Air mata menggenang di matanya yang indah, dan matanya ditelan kesedihan dan kemarahan. Kakak, di mana itu? Kamu mengeluarkannya, aku ingin membunuhnya, ucap Fang Ziqing. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.